Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di dalam tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sholat, para jamaah Masjid Al-Abang yang dimuliakan Allah, mari kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan kepada Bapak Muflasir dengan tema refleksi bulan Syawal. Marilah kita dengarkan ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa'adah, sadaqa wa'adah, wa nasura wa'adah, wa a'azza jillahu wa hazamal ahzada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Al-Aqwam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari yang pertama senantiasa kita pandai mensyukuri segala nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Karunia yang luar biasa bahwa sampai saat ini di bulan Dzulqa'dah, akhir dari Syawal, kemudian menyambung bulan Dzulqa'dah, dan itulah rangkaian masih bulan-bulan Allah, dan khususnya adalah bulan-bulan haji. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sampai saat ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk tetap taat kepada Allah, memenuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah insyaallah. Hadirin hadirat, sebelum pengajian tadi ada amanat. Terlebih dahulu mari bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah dimohon keikhlasannya untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita. Yang pertama yaitu Ananda Dimas bin Pak Haji Mara Sakti Sirgan, yang beberapa saat yang lalu di bulan Syawal itu mendapatkan kecelakaan, musibah kecelakaan. Nah, dan sekarang masih di rumah sakit saya. Nah, oleh karena itu yang pertama itu, kemudian yang kedua Ibu Hajah Andri dari RT 3
kebetulan juga sedang mendapatkan musibah sakit, dan juga kebetulan saya sendiri ayah dari saya yaitu Bapak Muzakir itu memang sudah beberapa waktu mendapatkan ujian berupa sakit yang agak berat ya, dari berbagai komplikasi. Nah, sehingga saya sendiri harus bolak-balik ke kampung. Kemudian terakhir saya juga harus dirawat juga. Jadi seminggu yang lalu saya terpaksa juga harus dirawat di rumah sakit Islam Cempaka Putih. Tapi alhamdulillah sekarang pelan-pelan ini sudah bisa mulai bergabung dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Oleh karena itu dengan keikhlasan hati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah, mohon untuk membacakan surat Al-Fatihah dari ilahum Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita ucapkan doa khusus untuk orang yang sedang mendapatkan musibah sakit. Allahumma Rabban nasi Alhibil ba'sa Ishfi Antas syafi La shifa'a Illa shifa'uka Shifa'an La yughadiru saqama. Sekali lagi, Allahumma Rabban nasi Adhibil ba'sa Ishfi Antas syafi La shifa'a Illa shifa'uka Shifa'an La yughadiru saqama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang mendapatkan sakit segera disehatkan kembali, dikuatkan kembali, dan diampuni segala kesalahan dan dosanya. Amin. Kemudian untuk kajian pada pagi hari ini kita akan mencoba refleksi bulan Syawal, bahwa bulan Syawal itu adalah rangkaian bulan-bulan haji yang termasuk bulan-bulan Allah, Syahrullah. Setelah kita melewati Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian dirangkai dengan bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yang itu disebutkan di dalam Al-Quran merupakan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumah. Jadi memang itu dikhususkan oleh Allah, itu bulan-bulan khusus untuk diperintahkan oleh Allah beribadah khusus bulan. Oleh karena itu kita bersyukur sekali lagi bahwa sampai saat ini masih diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya, terutama bagi calon jamaah haji. Ada dari jamaah kita ya, Pak Bayaran berdua, insya Allah dengan izin dan istitoah yang telah diberikan oleh Allah akan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Maka jamaah haji Indonesia setelah dikurangi 20%, maka kurang lebih jumlahnya 168.000 dan akan diberangkatkan insya Allah mulai tanggal 10 September. Jadi 2 hari lagi Pak. 2 hari lagi, maka kita doakan juga mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang akan menjadi tamu Allah diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan sempurna
kembali lagi ke tanah air menjadi hajjan mabrur. Amin. Bapak-bapak, kita dengan memohon taufik hidayah dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita coba untuk bertadabbur Al-Qur'an kembali lagi, dan kita coba untuk mengkaji surat An-Nisa ayat 1. Ini ayat yang mudah, sudah banyak dihafal. Bisa sama-sama kita ikuti. Yang memegang Al-Quran bisa dilihat surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mengikuti atau sama-sama? Sama-sama aja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu jemaah yang berbahagia, rangkaian bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah pada tahun ini bertepatan dengan rangkaian bulan Masehinya, yaitu Agustus, September, Oktober, gitu ya Pak ya. Nah, maka sesungguhnya ada hal-hal penting yang perlu kita maknai, perlu kita dalami, bahwa bulan Syawal itu bulan keberapa kalau bulan Hijriah? Ya, 10, 11, 12. Kalau bulan Agustus itu bulan 8, 9, 10. Ini apa kaitannya sesungguhnya? Walaupun ini sesuatu yang bukan kebetulan, karena secara ketentuan bahwa sunnatullah itu berlaku, tidak mungkin akan meleset. Tetapi ada yang perlu kita tangkap di bulan Agustus, September, Oktober. Itu menurut sejarah bulan-bulan yang sangat bersejarah terjadinya atau terbentuknya negeri Indonesia tercinta kita ini. Para pejuang, para pahlawan, syuhada 68 tahun yang lalu itu benar-benar dengan sekuat tenaga, dengan mengerahkan jiwa raganya, bahkan darahnya, mereka relakan demi satu cita-cita, yaitu merdeka. Bahkan motonya yang kita selalu kenal adalah merdeka atau mati. Mereka tidak lagi memikirkan hidup atau mati. Apa gunanya hidup kalau hidupnya tetap terkungkung atau terjajah? Maka kemudian dengan perjuangan yang gigih, dan itu tanpa pamrih, orang-orang yang sudah lebih dahulu menghadap Allah dengan berjihad, itu tanpa punya keinginan atau punya cita-cita untuk dia menjadi pejabat, menjadi pemimpin, mendapatkan keuntungan dari hasil kemerdekaan. Tapi mereka satu harapannya supaya anak cucunya, generasi mudanya itu bisa menikmati indahnya kemerdekaan. Maka mereka relakan itu. Nah, oleh karena itu diabadikan juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 diabadikan di sana. Alinea pertama bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Gitu ya Pak ya. Ditambahkan, dikuatkan di alinea ketiga itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah itu kan sesuatu memorandum ya, sesuatu tonggak prasasti yang memang dibangun oleh para pendiri negeri ini. Nah sayangnya sudah 68 tahun kita merdeka, ini banyak yang masih belum merasakan kemerdekaan itu sendiri, bahkan masih meratapi dirinya, masih belum menemukan hakikat dari kemerdekaan. Kalau bapak-bapak ibu sudah merasa merdeka? Sudah belum? Setengah-setengah gitu ya. Kayaknya merdeka tapi kok masih banyak, masih ragu-ragu ya. Nah oleh karena itu supaya tidak galau, maka kita merujuk kita kembali kepada ayat-ayat Allah dan juga mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di ayat 1 dari surat An-Nisa itu difirmankan oleh Allah, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, min nafsin wahidah, dari diri yang satu, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak sekali. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang berbahagia, maka ada dua semangat sesungguhnya ini. Semangat yang berkaitan antara bulan-bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan bulan Agustus, September, Oktober. Yang pertama tadi merdeka. Nah, merdeka yang sesungguhnya, yang sering manusia masih canggung untuk memaknainya. Padahal di dalam Al-Quran itu sangat jelas. Ada kalimat ittaqullah, kata takwa. Kata takwa yang menurut ahli kimia organik, seorang guru besar kimia organik namanya Muhammad Mahmud Abdul Qadir, yaitu kurang lebih atau tidak kurang dari 200 ayat di dalam Al-Quran disebut kata-kata takwa, yang itu dirangkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu memesankan dari awal perintah untuk melaksanakan itu selalu dengan pesan takwa, termasuk menunaikan ibadah haji. Itu di dalam surat Al-Baqarah dipesankan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu sekalian, terutama para calon jemaah haji, karena bekal yang paling utama adalah takwa. Jadi bekal yang paling utama, paling berharga itu adalah takwa. Dari permulaan setiap perintah Allah itu pasti diawali dengan berbekallah takwa. Apapun itu, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah sosial yang lain, amal soleh secara umum, itu juga landasannya selalu awali dengan takwa.
itu takwa. Lalu dalam pelaksanaannya itu pun juga diperintahkan, dipesankan oleh Allah, walibasut taqwa dzalika huwal khair. Dan pakailah, berpakaianlah, karena pakaian yang paling indah adalah takwa. Jadi selama melaksanakan perintah Allah itu juga jangan lepas dari takwa. Lalu di ujungnya itu juga selalu oleh Allah ditekankan la'allakum tattaqun, supaya mencapai derajat takwa. Nah itu lengkap sesungguhnya. Kalau kita mau menangkap apa makna merdeka yang sesungguhnya, yaitu takwa itu sesungguhnya hakikat yang bisa kita maknai kemerdekaan. Sebab kalau hanya merdeka dari penjajah, merdeka dari penindasan, merdeka dari nafsu, itu kan baru sekedar secara fisik. Tetapi kalau sudah kalimat takwa, ini adalah merdeka yang hakiki, baik fisik maupun rohani, baik jasmani maupun rohani. Ini yang perlu kita maknai, bahwa sesungguhnya kemerdekaan yang sesungguhnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah diberikan satu sanjungan, satu harapan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Itu sesungguhnya sangat sempurna. Nah, takwa itu sendiri tidak semata-mata atau tidak serta-merta bahwa Allah langsung menjadikan manusia itu langsung jadi bertakwa. Tapi manusia sendiri yang harus mencapai takwa itu, harus kerja keras dengan kesungguhan untuk mencapai derajat takwa. Maka kemudian melalui proses. Nah, maka menurut Pak Muhammad Mahmud Abdul Qadir tadi, itu sesungguhnya takwa itu akan berpengaruh pada terutama anatomi tubuh kita itu. Bahwa di dalam tubuh kita itu ada dua hal, gerakan yang ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, gerakan yang dengan kemauan. Contohnya makan, minum, tidur, berdiri, berjalan, mengerjakan sesuatu, itu semua dengan kemauan, ada niat, begitu ya Pak ya. Termasuk beribadah, sholat, melaksanakan haji, rangkaian ibadah haji, itu semuanya dengan kemauan. Tapi ada satu hal lagi, yaitu gerakan yang tanpa kemauan, tapi semua adalah bergerak. Contohnya gerakan jantung. Kita tidak punya niat untuk menggerakkan jantung, tapi selama masih hidup, jantung tetap bergerak. Darah mengalir. Ada nggak Pak kita kemauannya mengalirkan darah? Nggak ada. Tapi itu bergerak. Nah, dua gerakan ini ditentukan oleh satu kelenjar di bawah otak katanya. Nah, di bawah otak itu ada satu kelenjar yang itu berpengaruh kepada seluruh anatomi tubuh kita itu, yaitu kelenjar hipofise. Nah, ada endokrin, ada non-endokrin, non-endokrin dan endokrin. Itu akan berpengaruh dalam keseluruhan gerak tubuh, sehingga katanya aliran darah orang bertakwa itu beda dengan aliran darah orang yang tidak bertakwa. Nah, jadi sejauh mana kualitas dari kondisi tubuh kita itu ditentukan oleh seberapa tinggi derajat takwanya. Jadi kalau begitu, yang butuh takwa sesungguhnya kita sendiri yang harus mencapai derajat itu. Nah, inilah makanya yang mewarnai dalam kehidupannya manusia itu seberapa tinggi, seberapa derajatnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sesungguhnya kemerdekaan yang sesungguhnya, yang hakikinya. Maka alangkah negeri ini akan
sesuai dengan cita-citanya para pendiri, para pejuangnya, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan cita-citanya Pak. Nah, cita-citanya mencapai ke sana. Nah, yang bisa meraih itu adalah kalau negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau negeri itu penduduknya beriman dan bertakwa, maka pasti akan diberikan berkah Allah dari langit dan bumi. Itu janji Allah. Jadi selama Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang masih kualitas takwanya sangat rendah, walaupun orangnya pandai, pintar, cerdas secara intelektual, tapi kalau takwanya masih rendah, itu akan selalu Indonesia ini belum mencapai cita-citanya. Kita rasakan benar kehidupan semakin hari itu semakin tidak menentu. Para pemimpin bukan memberikan tauladan yang baik, tapi malah memberikan contoh-contoh yang kurang baik, sehingga rakyatnya semakin carut marut. Bagaimana kondisi dolar yang semakin terpuruk itu bisa berpengaruh terhadap tempe tahu ya Pak. Nah, ibu-ibu merasa itu gara-gara dolar katanya tempe tahu jadi. Hari ini katanya masih ada tempe tahu nggak? Nah itu kan kadang-kadang hal yang di luar perhitungan, yang sesungguhnya itu pemerintah bisa mengendalikan. Tapi karena masing-masing sudah mengambil keuntungan dari situasi-situasi itu. Nah, oleh karena itu inilah yang perlu kita introspeksi, seberapa jauh sih sesungguhnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka yang pertama itu tadi, takwa itu yang bisa memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya. Walaupun manusia Allah sudah tercukupi secara materi, baik itu hartanya, baik itu jabatannya, baik itu tempat tinggalnya dan lain sebagainya, tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa dia adalah orang yang bertakwa, yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu yang pertama. Lalu semangat yang kedua itu di burung garuda. Itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang sekarang kadang-kadang itu sudah agak dilupakan. Padahal itu sesungguhnya menurut para pendiri negeri ini kan maknanya apa Pak? Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu, tetap sama. Itu kan luar biasa sesungguhnya kemauan atau cita-cita dari para pejuang negeri ini. Yang di dalam ayat tadi itu ada kalimat itu, wattaqullah, tadi takwa, allati tasaaluna bihi wal arham. Kata-kata Allah di sini adalah dan tetap pelihara silaturahim. Nah, silaturahim pasca Syawal. Kalau Syawal itu sangat membudaya dan kita sangat bersemangat untuk bersilaturahim. Tapi pasca Syawal, selepas Syawal, apakah kita masih bisa bersilaturahim? Nah, ini yang kadang-kadang kita terlena, sudah kembali sibuk lagi dengan masing-masing tugas dan kewajibannya, terlupa bahwa silaturahim itu sesungguhnya harus terus, tidak henti. Nah, silaturahim itu adalah menyambung tali kasih sayang. Sampai diistilahkan Ar-Rahim itu kan salah satu asma Allah yang yang sangat mulia. Asma Allah, Asmaul Husna, salah satunya yaitu Ar-Rahim. Dan itu
memang asal maknanya silaturahim itu kan menghubungkan kembali rahim yang sama. Yang kita tadi di awal ayat itu diingatkan oleh Allah. Dulu Allah menciptakan manusia satu, yaitu Adam. Kemudian diciptakan dari jenisnya, dari Adam itu kemudian diciptakan Hawa. Lalu diperkembangbiakkan oleh Allah menjadi manusia laki-laki dan perempuan yang sangat banyak, miliaran. Bayangkan kita hidup sekarang ini di dunia berapa miliar? Berapa miliar, Pak? Satu dunia ini nggak terhitung ya, Pak. Ya bisa ratusan miliar. Sebelum kita berapa miliar yang hidup? Nah, setelah kita nanti berapa miliar lagi yang hidup? Itu luar biasa. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah. Nah ini yang bermiliar-miliar manusia yang kita perlu menangkap, walaupun miliaran, ratusan miliar manusia, tak satu pun antara satu dengan yang lain yang sama, baik itu secara fisik maupun secara rohaninya. Dari matanya, nggak ada dua orang yang sama persis matanya, kupingnya, rambutnya, wajahnya, tangannya, kakinya, seluruhnya nggak ada yang sama. Sampai suaranya itu nggak ada yang persis, Pak. Ya mirip, ada mirip ya, mirip. Tapi yang sama persis, pernah menemukan sama persis, walaupun itu dilahirkan kembar sekalipun itu pasti ada perbedaannya, tidak ada yang sama persis. Subhanallah, itu kan sesuatu karunia Allah yang luar biasa. Dan itu Allah sebenarnya berkehendak supaya memang diciptakan sunatullah. Menurut sunatullah itu memang manusia berbeda-beda, suku, bangsa, dan semuanya, termasuk agama, termasuk kelompok, keluarga, dan lain sebagainya, semua berbeda-beda. Tapi tujuannya adalah tetap bersilaturahmi, menyambung tali kasih sayang. Nah ini yang perlu Indonesia sekarang ini kering dengan silaturahmi. Masing-masing sudah mengutamakan kepentingannya. Yang jadi pejabat asik dengan bisnis jabatannya. Apalagi mau pemilu ya, 2014 ya Pak ya, sudah merasa agak memanas apa menghangat? Menghangat ya. Itu sudah masing-masing bermain, tapi tujuannya tentu akan mencapai keinginan dirinya dan kelompoknya. Masing-masing partai, masing-masing kelompok, masing-masing pejabat itu sudah mencari strategi supaya bisa menguasai sesuai dengan apa yang diinginkannya. Itu sering melupakan nilai-nilai tadi silaturahim. Nah maka ada contoh nyata prinsip hidup Rasulullah. Nah coba kita lihat ada prinsip hidup Rasulullah yang sangat sederhana, tapi ini perlu kita teladani dalam kehidupan keseharian ini. Bentuk dari bagaimana model kehidupan Rasulullah. Ada 3 prinsip yang selalu Rasulullah mengingatkan, tapi juga mencontohkan. Yang pertama kata Rasulullah, irhamu man haramaka, irham man haramaka. Sayangilah orang yang telah menyakitimu. Sayangi orang yang telah menyakiti. Ini kan mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk melaksanakannya. Tapi Rasulullah itu tidak hanya mengingatkan, tidak hanya berkata, tetapi dibuktikan dalam contoh kehidupannya. Banyak kisah, tapi antara lain suatu ketika Rasulullah itu berdakwah di satu kampung. Nah sampai di kampung itu kemudian karena seluruh kampung nggak ada yang mau mengikuti dakwah Rasulullah,
kemudian malah dicaci maki, bukan hanya dicaci maki, dilempari sampai Rasulullah itu berdarah-darah. Sampai berdarah-darah karena dianggap ini kemarin sore sudah bawa agama baru dan lain sebagainya, tidak mau dengan kepercayaan nenek moyang. Nah akhirnya dilempari batu sampai berdarah-darah. Nah saat itu langsung malaikat Jibril itu menawarkan, wahai Nabi Allah, izinkan kami untuk membalaskan kepada rakyat atau kaum yang di kampung itu ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Jangan, karena mereka tidak tahu apa yang aku maksudkan. Aku ingin berdakwah, membebaskan. Itu tadi. Jadi dakwah Rasulullah itu membebaskan, memerdekakan dari kesyirikan menjadi tauhid, keimanan. Tapi kan mereka nggak tahu. Maka kemudian yang dikerjakan, dilakukan malah membenci, malah melempari Rasulullah. Malah kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu pasti akan menerima. Bayangkan, sudah dilempari, sudah berdarah-darah, tapi tetap mendoakan. Kalau kita gimana kira-kira? Sekarang yang terjadi malah tawuran. Nah, itu kan tawuran di mana-mana. Bukan anak pelajar lagi sudah sekarang, antar kampung. Malah sudah pemilu kada aja rata-rata itu sudah mengundang tawuran. Itu kan nauzubillah itu perlu mengevaluasi. Sehingga contoh Rasulullah itu yang perlu kita pelajari. Yang kedua, prinsip Rasulullah adalah waktu amman zolama, maafkan orang yang telah mendolimimu, menganiayamu. Jadi memaafkan orang justru kepada yang sudah mendolimi. Ini kan juga mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Biasanya kita emosinya dulu ya keluar gitu. Tapi Rasulullah memang luar biasa. Ya tapi kalau diingatkan begitu itu kan Rasul. Ya artinya kan Rasul seperti itu supaya kita meneladani, kita berusaha untuk mencontoh kehidupan Rasulullah. Nah jadi banyak kisah juga, tapi antara lain yang sangat kita ingat, mudah-mudahan masih ingat. Suatu ketika Rasulullah itu melewati pasar. Ini mungkin pernah dengar ceritanya. Melewati pasar, tapi kemudian mendengar di pojokan itu ada orang Badui, hitam, jelek, sudah tua, buta pula, hidup gitu kan. Itu dari mulutnya itu keluar cacian-cacian. Muhammad kurang ajar, memperhatikan rakyatnya. Ini anak kemarin sore sudah bawa agama baru tapi nggak pernah memperhatikan. Pokoknya cacian gitu. Padahal Nabi Muhammad ya lewat di depannya tanpa diketahui karena dia buta. Tapi apakah Rasulullah marah? Tidak. Malah Rasulullah pulang kembali kepada istrinya Aisyah. Kemudian wahai Aisyah, istriku punya makanan enggak? Oh punya ya Rasul. Tolong sediakan yang enak, yang sangat enak. Mau dibawa kemana Rasul? Saya akan menyuapi orang itu di pojok pasar, kasihan dan dia kelaparan. Nah lalu dibawa makanan yang dimintakan dari Aisyah. Kemudian dibawa, datang nih itu si Yahudi jelek tadi tanpa sepengetahuannya bahwa yang datang itu adalah yang dicaci makinya. Sambil mulutnya tetap dicaci maki, lalu didatangi, kemudian disuapi makanan. Jadi besoknya begitu juga, sampai beberapa kali disuapi makanan, dan akhirnya singkat cerita Rasulullah wafat. Nah begitu Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar sahabatnya itu menanyakan kepada putrinya yaitu Aisyah. Aisyah itu kan putri Abu Bakar. Jadi Rasulullah itu menantu dari
Abu Bakar. Kemudian, wahai anakku, ada enggak perbuatan Rasul yang belum aku kerjakan? Maka disampaikan oleh Aisyah, ada ayahanda. Setiap hari Rasulullah itu minta makanan yang paling enak, kemudian disuapin ke orang Yahudi yang ada di pojok pasar. Nah, lalu Abu Bakar minta, ya sudah kalau begitu, tolong sediakan makanan biar saya yang menyuapi. Benar, disediakan makanan yang sama, yang paling enak, dibawa juga, kemudian sampai ke orang Yahudi tadi disuapin. Tapi begitu disuapin pertama, langsung si Yahudi ini nanya, siapa Anda? Loh, saya yang menyuapi Bapak setiap hari. Bukan, walaupun matanya buta, tetapi tetap merasakan bahwa ini bukan yang menyuapi tiap hari, karena beda tangannya beda tangannya, menyuapinya juga beda. Bapak kalau disuapin istri sama orang lain sama nggak? Beda ya, beda rasanya, gitu ya. Nah, itu ternyata juga merasakan, wah bukan, Anda bukan yang menyuapi saya. Nah, kemudian mana orang yang biasa menyuapi saya? Oh, Pak, yang biasa menyuapi Anda itu sekarang sudah wafat. Siapa sih yang menyuapi saya? Itulah yang menyuapi Anda adalah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkejut, loh, Muhammad yang suka saya caci maki tiap hari? Iya benar. Waduh, kalau begitu saya salah menilai. Kalau begitu dia adalah orang yang patut dicontoh. Kalau begitu saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, ini kan memaafkan orang yang menzalimi itu kan mudah tapi susah, gitu ya Pak. Kalau kita kira-kira bagaimana? Kalau dibentak sama orang itu kira-kira gimana? Ganti bentak ya. Nah, ini memang perlu dalam kehidupan kita dan itu nyata. Kadang-kadang dalam keluarga pun emosinya dulu yang keluar sebelum berlaku bertindak. Yang ketiga terakhir, kehidupan Rasulullah itu prinsipnya wasil man qata'aka, dan tetaplah menyambung tali kasih sayang. Menyambunglah kepada orang yang memutuskan kasih sayang. Yang memutuskan, nah itu justru disambung. Kalau yang sudah biasa kita baik, ya, selalu bertegur sapa, itu kan mudah, itu silaturahmi. Tapi justru kalau Rasulullah itu menyambung kepada orang yang sengaja memutuskannya. Ini luar biasa ini. Itu juga banyak kisah yang Rasulullah contohkan, tapi ada satu cerita yang perlu kita tangkap, bahwa suatu ketika karena Abu Jahal ini putus asa, sudah menyuruh para ajudannya untuk membunuh Muhammad, padahal Muhammad itu keponakannya Abu Jahal, ya, masih keponakannya sendiri, tapi berkali-kali berusaha akan dibunuh. Lalu karena kewalahan memasang strategi, kalau begitu saya akan pura-pura sakit. Nah, benar, Abu Jahal pura-pura sakit dengan membuat lubang terlebih dahulu di depan tempat tidurnya. Nah, kemudian menyuruh kepada ajudannya, kasih tahu Muhammad bahwa pamannya sakit. Benar, padahal Nabi Muhammad terkenal itu paling rajin membesuk orang sakit. Walaupun kepada musuhnya, kepada lawannya sekalipun, itu Rasul paling rajin membesuk orang sakit. Nah benar, begitu dikasih tahu langsung Nabi Muhammad menuju ke rumah pamannya. Tapi begitu sampai depan pintu, malaikat Jibril lagi-lagi membisikkan, memberitahu, ya Rasulullah, awas depannya lubang. Ya karena Nabi Muhammad kan ajudannya malaikat Jibril, jadi nggak ada yang menandingi. Ya kalau kita kan ajudannya siapa? Malaikat juga, tapi kadang-kadang bisikannya kita bisikan malaikat kalah dengan bisikan yang lain.
Nah, ini Rasulullah selalu yang masuk adalah bisikan malaikat Jibril. Awas, hati-hati Rasulullah, itu depannya lubang. Nah, kemudian Rasulullah tidak pernah langsung pergi, tapi kemudian begitu sampai di depannya Abu Jahal sebelum sampai ke lubang, lalu Nabi Muhammad menyampaikan, "Paman, maaf, ada sesuatu yang ketinggalan. Jadi saya kembali dulu ya." Nah, jadi diplomatis. Tetap menjalin kan, menjalin. Walaupun pamannya itu sudah membencinya luar biasa, tapi tetap, "Maaf paman, ada sesuatu yang tertinggal, saya mau ambil dulu." Nah, tapi karena paniknya si Abu Jahal, maka kemudian Abu Jahal teriak-teriak, paman, kembali sini, lupa bahwa tadi membuat lubang di depannya. Loncatlah Abu Jahal, akhirnya masuk ke lubang yang dibuatnya sendiri. Teriak-teriak, tolong. Semua keluarganya nolong, tapi nggak ada yang bisa menolong. Ya, nggak bisa, walaupun diangkat nggak bisa masuk ke lubangnya sendiri. Nah, akhirnya Nabi Muhammad apakah lari? Tidak, Nabi Muhammad balik lagi. Tolong Muhammad, diangkatnya tangannya Abu Jahal, lalu ditolonglah sampai selamat dia. Tapi dasar Abu Jahal, ya sudah, sawa'un alaihim a'antartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau orang kafir itu diberi peringatan maupun tidak diberi peringatan, tetap saja dia tidak beriman. Jadi memang bahayanya seperti itu, itulah gambaran orang kafir. Nah, ini kan setidaknya ini memberikan inspirasi. Mari kita coba dalam kehidupan di dalam keluarga, dalam masyarakat, itu bisa meneladani, setidaknya yang berusaha lah, walaupun tidak persis seperti Rasulullah. Tapi setiap kali kita menghadapi situasi yang genting, itu bukan emosinya dulu, Pak. Jadi ditahan respon spontannya. Nah, coba nafas dulu. Nah, lalu nanti emosinya terkendali. Tapi kalau spontan langsung emosi, biasanya itu terjadi bentrokan yang tidak bisa dikendalikan lagi. Mengapa kita antar kampung, antar pelajar, bahkan sekarang pejabat saling bentrok, saling tawuran, itu karena tadi mengendalikan emosinya. Kita sudah terlatih di bulan Ramadan dengan terkendalinya hawa nafsu, emosi. Maka mudah-mudahan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya kita bisa membuktikan, merefleksikan apa makna dari pesan-pesan perintah Allah, dari takwa, dari tetap menyambung silaturahim. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Demikian, mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Selanjutnya untuk tanya jawab. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kan kita bersama sama silaturahim kan? Ya. Yang ingin saya tanya itu mengenai gerakan melawan maksiat, umumnya yang dilaksanakan oleh suatu organisasi yang kerap dibilang kalau itu melakukan hadis. Sekarang misalnya seperti kejadian akan berlangsung yang itu pemilihan Miss World, itu kan banyak orang menentang, soalnya ini menentang. Nah, kemudian ada jaminan FPI menentang sehingga mereka bertekad untuk menggagalkan. Kadang-kadang memang suka seperti anarkis gitu. Mungkin mereka beranggapan bahwa melaksanakan nahi munkar itu dengan cara seperti itu, karena kan kata Rasulullah bahwa kalau kita tidak ada kemaksiatan, kita harus memberhentikan dengan perbuatan kemaksiatan. Kemudian atau dengan ucapan, dan paling lemah adalah dengan tidak suci dalam hati. Nah, mungkin karena si FPI ini menganggap bahwa dalam hati pemerintah diam saja itu banyak kemaksiatan berlangsung, sehingga dia mengambil alih posisi pemerintahan. Apakah itu wajar atau tidak wajar atau memang salah? Dari salah satu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus sekali. Memang sudah yang sekarang ngetren sekarang ini mau diselenggarakannya Miss World ya. Yang itu sudah menjadi perdebatan panjang. Dan memang benar hadisnya itu apabila kamu melihat kemungkaran maka hendaklah cegah dengan tanganmu, artinya tangan itu kekuasaan. Atau kalau tidak mampu dengan lisan. Nah, lisan itu tentu dengan media, dengan fasilitas yang ada. Kalau tidak mampu baru dengan hati, itu tapi dinilai adalah selemah iman. Benar seperti itu. Yang perlu kita cermati bahwa negeri ini kan ada lembaga-lembaga resminya. Jadi tidak semaunya sendiri kemudian bergerak dengan kelompok masing-masing. Memang benar bahwa etika yang jelas penyelenggaraan Miss itu jelas tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Karena itu tentu dengan dalih apapun itu kan mengeksploitasi wanita. Tapi kadang yang ada justru Indonesia itu wanitanya justru yang malah sangat mendukung gitu. Itu kan ironis ya Pak. Yang mau dieksploitasi itu wanita, tapi justru wanitanya yang mendukung gitu kan ironis. Tapi terlepas dari itu pro dan kontra, memang kita harus menyikapinya dengan cerdas, dengan santun, apapun caranya, walaupun itu kemungkaran, tapi ada tahapan-tahapannya. Kita harus melalui prosedur yang jelas. Nah, artinya kalau tadi disebutkan ada FPI, ada Persatuan Islam dan lain sebagainya, itu mereka akan mengancam langsung sweeping dan lain sebagainya, menggagalkan dan lain sebagainya. Yang paling tepat memang harusnya melalui prosedur. Kalau mereka sudah melalui prosedur, melalui pemerintah yang tepat aturannya, melalui polisi, melalui media dan lain sebagainya, tapi tetap tidak berhasil, nah itu kan berarti sudah dilalui prosedurnya. Nah, kita juga tidak boleh serta-merta bahwa kalau begitu FPI itu jahat, kan tidak seperti itu. Jadi kita harusnya adil juga, ya tetap mendukung supaya pemerintah mendengarkan dari usulan-usulan atau keberatan dari kelompok-kelompok tertentu. Sekali lagi ini kan Bhinneka Tunggal Ika, jadi semua harus diakomodir. Tetapi tetap harus norma yang paling tepat adalah semua harus dengan komando. Rasulullah dulu berdakwahnya itu kan tidak sendiri-sendiri, tapi ada komando, ada waktu, ada komando yang kapan harus melakukan dakwah. Dan perangnya Rasulullah kan bukan perang untuk menghancurkan, tapi perang untuk membebaskan, sekali lagi memerdekakan. Nah, ini untuk menjadikan Indonesia merdeka yang sesungguhnya, tidak terjajah oleh akhlak-akhlak yang maksiat dan lain sebagainya. Nah, itu kan melalui cara-cara yang tadi harus ada komando dari pemerintah yang jelas, pemerintahnya juga harus ada kemauan untuk menuju ke sana. Nah, jadi kita tetap harus melalui prosedur, Pak. Kepada pemerintah tetap memberikan, kita mendorong supaya kalau itu tidak sesuai syariat, ya tolonglah pemerintah melalui penegak hukum, melalui institusi-institusi yang memang berwenang untuk tidak melaksanakan, tidak mengizinkan peristiwa atau pelaksanaan tersebut itu. Jadi tetap kita kalaupun tidak setuju, tapi tidak bergerak secara sendiri-sendiri. Nah, itu yang paling tepat memang menyikapinya seperti itu. Apalagi MUI kan sebenarnya sudah mengeluarkan fatwa itu, mengeluarkan fatwa untuk tidak dilaksanakan misbah. Termasuk Menteri Agama sebenarnya juga sudah mendorong untuk pemerintah supaya merujuk kepada fatwa MUI. Itu sebenarnya kan sudah dilakukan dengan cara-cara yang baik. Tapi tetap kita mohon kepada Allah, walaupun dianggap itu lemah iman, tapi kan itu rangkaian.
sudah dilakukan dengan melalui kekuasaan, melalui media, maka kemudian kita memohon kepada Allah mudah-mudahan tidak jadi mesbud itu dilaksanakan di Indonesia. Ini demi kepentingan negeri, terutama juga tadi mengeksploitasi wanita itu supaya tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Itu barangkali yang perlu dikasih kaji. Kemudian ada tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tertarik dari korelasi antara pemerintahan kita dengan agama Islam itu sendiri. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin misinterpretasi sehingga menjadi hal-hal sekarang. Pertama, mengenai menurut saya di negeri kita ini apapun atau siapapun yang memimpin, tetapi yang salah itu sistem. Kenapa? Terjadi beberapa kali selalu muncul demikian. Dan ini mungkin bisa kita mencontoh atau apakah ada di dalam agama Islam. Cuma sayangnya negeri kita ini bukan negeri Islam, sehingga kita tidak bisa melakukan itu. Sehingga baru bisa berubah. Kalau tidak ya akan begini terus, karena sistemnya dimungkinkan untuk membuat negeri ini dan orang-orang tidak punya peluang. Itu satu hal. Saya mau lihat apakah bisa akomodatif dari agama Islam untuk berpindah. Yang kedua mengenai pengertian merdeka. Merdeka ini mungkin salah kaprah. Merdeka dalam pengertian terbaik itu kan artinya bebas dari tindasan ataupun jajah. Tapi merdeka pengertian kita sekarang mungkin dalam masyarakat ini anggap apapun bisa dilakukan. Muncullah reformasi yang menambah seolah-olah mereka bisa sembrono. Pengertian mereka di dalam agama sendiri seperti apa? Supaya kita bisa mengatasikan mereka dalam tanda kutip bukan mereka segala sesuatu tanpa tuntunan. Semuanya ada ketentuan dalam agama pun mereka itu ada yang hadis yang menunjukkan. Ya bagus sekali, ada dua hal. Yang pertama bagaimana secara Islam Islami supaya negeri kita ini menjadi negeri yang diharapkan. Memang praktek-praktek sekarang ini sudah agak kelewatan gitu ya. Jadi sudah melupakan nilai-nilai Islam. Padahal sesungguhnya walaupun bukan negara Islam katakanlah, tapi Indonesia itu kan terkenal mayoritas beragama Islam. Tapi mengapa masih dalam kehidupannya itu justru bukan kehidupan Islami? Ini yang jadi problematika yang sangat besar. Banyak negeri yang bukan mayoritas Islam tapi malah Islami gitu. Seperti Jepang. Itu kan terkenal ya kejujurannya, kegigihannya. Mereka walaupun bukan mayoritas Islam tapi nilai-nilai Islam malah ditegakkan. Tapi Indonesia justru ya mayoritas Islam itu malah nilai-nilai Islamnya luntur. Ini ironisnya di situ sebenarnya penyebabnya. Kalau seandainya orang-orang Islam ini benar-benar konsekuen, apalagi kalau dikaitkan dengan para pendiri negeri ini kan mayoritas dulu sudah benar-benar menginginkan supaya negeri ini kan negeri yang mendapat ridho Allah. Itu kan artinya tonggak yang diberikan sesungguhnya sudah sangat besar. Tapi sayang memang manusianya ini yang banyak kemudian terlena, banyak kebablasan sehingga tidak lagi mencerminkan kehidupan Islam. Memilih pemimpin pun kan sekarang semakin lama justru semakin mengundang untuk memilih yang tidak rasional gitu, dengan voting. Padahal voting itu kan dalam Islam tidak diajarkan, adanya musyawarah gitu ya. Kalau voting itu kan digambarkan, saya ingat ada satu penceramah yang mengatakan Pak Kiai Haji Anwar Sanusi yang mengatakan itu ya,
kalau seandainya voting itu diadakan di Grogol katanya, maka yang akan kepilih adalah orang penghuni Grogol katanya. Jadi voting itu sesungguhnya tidak sesuai dengan Islam, apalagi sekarang pilihan langsung yang itu bisa dimanipulasi sehingga ya yang menang tentu bukan lagi sesuai dengan yang diharapkan. Sebenarnya musyawarah masyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau yang paling ideal begini Pak, kalau memilih pemimpin mungkin di tingkat yang paling rendah RT atau kelurahan. Yang paling ideal sesungguhnya memilih 10 orang atau 11 orang, 12 orang, beberapa orang yang memang idolakan jadi pemimpin. Lalu dari 11 orang itu bermusyawarah siapa yang akan menjadi ketua. Itu sebenarnya paling ideal begitu Pak. Jadi kolegial ya, artinya kolegial. Tidak semata-mata milih presiden atau milih bupati, milih gubernur. Kalau itu nanti terjadinya akan manipulasi itu. Nah, jadi yang paling ideal musyawarah itu memilih beberapa orang yang memang dikehendaki jadi pemimpin. Misalnya pengurus masjid juga ya. Itu memilih berapa orang yang akan jadi takmir masjid, pengurus masjid itu. Misalnya 5 orang, pilih 5 orang yang memang semua sudah menjadi tokoh-tokoh. Lalu 5 orang itu bermusyawarah. Siapa yang paling tepat menjadi ketua, sekretaris, ketua, ketua. Nah itu namanya kolegial. Nah ini barangkali gambaran kalau kita ini ke depan ini lebih lebih bisa sesuai perintah Allah dan akan tepat sasaran. Itu gambarannya seperti itu. Yang kedua, memang merdeka ini saya kemarin baru mendapat istilah juga ini. Katanya merdeka itu kalau Soekarno-Hatta itu tersusun di dompet katanya. Itu bercanda tapi ya menggelitik juga ya. Jadi kalau sudah gambar Soekarno-Hatta berjajar di dompet katanya merdeka. Gambar Soekarno-Hatta itu kan uang apa tuh? Iya, 50-an ya. Tapi kalau masih yang 1000 gambar apa itu? Patimura ya. Kalau masih Patimura katanya belum merdeka. Itu bercanda aja. Tapi masuk ini juga kalau nggak salah Twitter apa ya? Ya ada yang di Twitter itu yang bercanda. Tapi intinya memang yang merdeka itu kan sesungguhnya membebaskan dari belenggu, ya. Belenggu. Yang paling tahu yang membelenggu ya kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Allah, ya belenggu-belenggu itu kita atasi. Sekarang semakin hari belenggu-belenggu dari kita sendiri, dari akidahnya, dari kehidupan kita, timbul karena kita sendiri memang belum bisa mencapai dari kebebasan itu sendiri. Padahal kebebasan itu kan bukan sekedar penjajah, bukan sekedar secara fisik saja, tetapi sesungguhnya bermula ketika terbebas dari akidah. Terbebas kita prinsip adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mengantarkan kita kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Barangkali itu bab yang berbeda. Mungkin ada belum jelas. Merdeka lepas dari belenggu itu di dalam agama atau di dalam sistem pemerintahan nggak beda. Sesungguhnya ya bedanya itu kalau secara fisik, secara jasmani mungkin berbeda, tapi hakikat itu tetap sama. Yang namanya merdeka dari belenggu itu kan sesuatu yang bisa membelenggu diri kita, kehidupan kita, atau bahkan negara kita. Itu kalau sudah terbelenggu dari para pemain di dunia ini, kan akhirnya juga kemerdekaan terganggu. Nah satu-satunya kita ini supaya bebas ya kembalinya semua kekuatan hanya kepada Allah, semua harapan
itu mungkin berbeda. Tapi secara hakikat bahwa kebebasan kita ini supaya tidak terbelenggu lagi, yang hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Terima kasih. Cukup? Saya rasa sudah siang. Semuanya berada kepada angkat kaki. Kita tutup saja dengan doa majelis taklim. Ya, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.